Halo teman-teman, balik lagi dengan Aesbim di sini. Seperti yang kalian tahu, di One Piece ada yang namanya sistem territories atau gampangnya wilayah kekuasaan. Hal ini biasanya dimiliki bajak laut besar seperti Yonko atau Four Emperors. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan dengan detail seluruh territories atau wilayah kekuasaan yang dimiliki Yonko generasi pertama hingga terbaru. Oke, tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Sektum Sempra karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari Yonko generasi pertama Whitebeard Pirates. Walaupun bertindak sebagai bajak laut, sistem teritori yang diterapkan oleh Whitebeard sebenarnya cukup baik. Di anime ataupun di manga tidak pernah dijelaskan kalau Whitebeard memaksa para warga yang tinggal di wilayah kekuasaannya untuk membayar pajak. Di sini bisa kita asumsikan bahwa Whitebeard murni hanya ingin melindungi wilayah kekuasaannya dari ancaman luar. Alasannya sederhana, kalau kita berkaca dengan Straw Hats Pirates, alasan mereka melindungi wilayah-wilayah tersebut karena murni untuk melindungi teman atau sekutu-sekutunya. Wilayah kekuasaan Whitebeard bisa dibilang cukup banyak, dari mulai pulau logistik tanpa nama yang sempat menjadi tempat pertarungan antara Ace dan Jinbe. Lalu kedua ada pulau bernama Pelabuhan Cibaralta. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu mengenai pulau ini karena hanya diceritakan di One Piece Novel A Volume 2. Menurut gua ceritanya lumayan menarik nih. Jadi pada saat Whitebeard Pirates masih berjaya, diceritakan Whitebeard menugaskan Ace untuk memimpin penyelidikan di pulau Pelabuhan Cibaralta. Nah, di sana Ace menemukan bahwa penguasa pulau tersebut yang bernama Olivia terlibat praktik perdagangan budak. Karena Whitebeard Pirates sangat melarang perbudakan, akhirnya Olivia berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh Ace. Nah, setelah itu pulau Pelabuhan Cibaralta akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Whitebeard. Nah, setelah bubarnya Whitebeard Pirates, nasib pulau ini tidak diketahui. Oke, lanjut. Ketiga ada pulau Foot Fulton. Secara sejarah, bagaimana Whitebeard bisa menguasai pulau tersebut sayangnya nggak dijelasin. Tapi menariknya, pulau ini cukup punya cerita ketika Whitebeard Pirates sudah bubar. Gak lama setelah bubar, bajak laut Brownbeard menyerang dan mengklaim pulau ini sebagai wilayah kekuasaannya sambil merobek bendera Whitebeard. Nah, tapi kekuasaan Brownbeard ini gak lama karena setelah itu, Basil Hawkins datang dan mengalahkan Brownbeard beserta seluruh krunya. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa pulau Foot Fulton saat ini dikuasai oleh Basil Hawkins. Oke, lanjut. Keempat ada Pulau Sphinx yang merupakan pulau tempat di mana Whitebeard dilahirkan. Ini jadi pulau yang sangat penting bagi Whitebeard Pirates. Bisa dibilang kondisi pulau ini cukup miskin karena warganya nggak bisa bayar pajak ke pemerintah dunia. Nah, akhirnya sebagian besar harta Whitebeard digunakan untuk membantu menghidupi Pulau Sphinx. Saat ini pulau tersebut dilindungi oleh Marco. Pulau Sphinx juga diketahui sebagai satu-satunya pulau yang masih di bawah naungan Whitebeard karena sisanya kebanyakan diambil alih oleh Blackbeard Pirates. Oke, lanjut. Terakhir ada Pulau Manusia Ikan. Sebelum dikuasai oleh Big Mom dan pindah ke bajak laut topi jerami, Yonko pertama yang menguasai pulau ini adalah Whitebeard Pirates. Secara sejarah juga cukup menarik karena Pulau Manusia Ikan merupakan satu-satunya jalur bagi kapal manapun untuk memasuki New World. Efeknya, Pulau Manusia Ikan sering banget disinggahi oleh para bajak laut yang sedang melintas serta angkatan laut yang mengejar mereka. Nah, ketika era keemasan bajak laut dimulai, masalah ini meningkat hingga ke tingkat yang sangat parah. Banyak manusia ikan dan putri duyung terus
terus-menerus diculik dan dijual sebagai budak oleh para bajak laut. Namun sekitar 20 tahun yang lalu, ketika Whitebeard menjalin persahabatan erat dengan Raja Neptune dan menyatakan Pulau Manusia Ikan sebagai wilayah kekuasaannya, masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Banyak bajak laut yang takut karena jika mereka mengganggu Pulau Manusia Ikan, itu sama aja kayak mengundang Whitebeard Pirates untuk bertarung. Nah, setelah bubarnya Whitebeard Pirates, pulau ini akhirnya sempat dikuasai oleh bajak laut Big Mom dan bajak laut topi jerami. Oke, biar penjelasannya makin enak, kita lanjut aja ya ke Big Mom Pirates. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, setelah Whitebeard Pirates bubar, Big Mom sempat menguasai Pulau Manusia Ikan. Berbeda dengan Whitebeard yang dengan ikhlas melindungi pulau tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun, sistem kekuasaan Big Mom terhadap suatu wilayah bisa dibilang cukup berat. Warga pada wilayah tersebut diwajibkan membayar 10 ton manisan atau makanan manis. Nah, jahatnya Big Mom sama sekali tidak memberikan toleransi. Kalau ada wilayah yang gagal membayar, Big Mom langsung mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan wilayah tersebut. Artinya Big Mom tidak lagi melindungi wilayah itu. Nah, tapi ada kasus spesial. Kalau biasanya Big Mom gak pernah memaafkan wilayah yang gagal membayar 10 ton makanan manis, dalam kasus Pulau Manusia Ikan, Big Mom memaafkan karena Luffy berhasil menantang Big Mom. Luffy berkata kalau dia akan mengalahkan Big Mom dan akan merebut Pulau Manusia Ikan dari kekuasaannya. Hasilnya Big Mom setuju dan memaafkan sementara Pulau Manusia Ikan. Oke, lanjut. Dari Pulau Manusia Ikan, wilayah kekuasaan Big Mom yang kedua adalah sebuah negara yang terkenal dengan makanan panggang manis. Sayangnya kita nggak tahu negaranya. Kita cuma tahu dari laporan si Bobin. Dia bilang kalau negara tersebut gagal membayar upeti bulanan dan sudah berhasil membakarnya. Oke, lanjut ke wilayah Totoland yang banyak memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Diketahui selain Totoland yang merupakan kerajaan pusat bajak laut Big Mom juga menguasai kurang lebih 35 pulau kecil yang ada di sekitar Totoland. Jumlahnya banyak banget dan gak mungkin gua sebutin satu-satu. Jadi kalian bisa pause aja di sini kalau mau lihat ya. Nah, yang menarik dari sistem wilayah kekuasaan Big Mom selain upetinya adalah sistem perlindungannya. Jadi di area Totoland ada siput laut yang secara otomatis mengirimkan sinyal peringatan Denden Mushi kepada kapal-kapal yang mendekat. Hal ini sebagai peringatan bahwa mereka telah memasuki wilayah Big Mom. Kalau kapal tersebut masuk tanpa izin, mereka semua akan langsung ditembak. Oke, lanjut, masih di Yonko generasi awal, Beast Pirates. Sejauh ini Beast Pirates diketahui memiliki 2 wilayah kekuasaan sebelum kejatuhan mereka. Kita mulai dari yang semua orang udah tahu, yaitu Wano. Mungkin ini jadi salah satu kejahatan paling besar yang dijelasin dengan detail di One Piece. Gue coba jelasin sejarahnya secara singkat ya, biar gak kepanjangan. Jadi setelah Orochi mengambil posisi Shogun saat Oden tidak berada di Wano, Kaido dan krunya berhasil bekerja sama dengan Orochi dan mulai menguasai negeri Wano hingga memonopoli sumber daya alamnya. Nah, setelah Oden kembali ke Wano yaitu 4 tahun kemudian, pabrik-pabrik senjata sudah berdiri dan rakyat banyak yang ditindas. Bahkan untuk minum air bersih aja mereka kesulitan. Seluruh penderitaan ini akhirnya selesai setelah bajak laut topi jerami berhasil mengambil alih wilayah Wano. Oke, lanjut. Selain Wano, beberapa dari kalian mungkin belum tahu kalau Beast Pirates juga menguasai pulau musim dingin tanpa nama. Secara cerita juga nggak kalah menarik. Jadi di masa lalu, tepatnya sebelum perang di Marineford, seorang bajak laut bernama Scotch bergabung dengan bajak laut Beast. Karena alasan yang nggak diketahui, dia diubah jadi robot dan dipercaya Kaido untuk melindungi pulau favoritnya di New World. Pulau tersebut adalah sebuah pulau musim dingin di mana nasib penduduknya juga mirip-mirip nih dengan Wano, yaitu memproduksi senjata. Pulau ini juga sempat diserang oleh beberapa orang, dari mulai X-Drake yang pada akhirnya justru jadi mata-mata di Beast Pirates, hingga sekelompok pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Gaburu. Oke, lanjut. Dari Yonko generasi lama, kita masuk ke Yonko generasi baru ya.
Kita mulai dari Blackbeard Pirates dulu. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, Blackbeard Pirates banyak menguasai pulau yang sebelumnya dikuasai oleh Whitebeard. Sayangnya kita nggak dijelasin dengan detail pulau apa aja yang dimaksud. Satu-satunya pulau kekuasaan Blackbeard yang dijelaskan adalah Hachinosu. Sama seperti Fishman Island, Pulau Hachinosu juga punya penguasa yang berbeda-beda antar generasi. Dari mulai Rox the Zebek sebagai orang pertama yang diketahui sebagai penguasa Hachinosu, lalu berganti ke Ochoku, salah satu bawahan Rox the Zebek yang diduga kuat sebagai pengkhianat Rox Pirates, hingga saat ini Blackbeard yang berhasil mengalahkan Ochoku di Rocky Port Incident. Selain menguasai Pulau Hachinosu, Blackbeard juga punya rencana untuk membuat Hachinosu berafiliansi dengan pemerintah dunia. Nah, tujuannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Red Haired Pirates ya. Sama seperti Whitebeard, pendekatan Shanks dan kawan-kawan dalam menguasai sebuah wilayah bisa dibilang cukup mirip. Sejauh ini kita tidak dijelaskan bahwa Shanks pernah meminta pajak kepada warga-warga yang dilindunginya. Nah, tapi sayangnya wilayah kekuasaan Shanks tidak dijelaskan dengan detail. Salah satu wilayah yang kita tahu pertama ada desa Fuchsia di mana Shanks berhasil bertemu dengan Luffy. Kedua ada Pulau Gartel, pulau yang sempat ingin direbut oleh Bartolomeo yang mewakili armada besar bajak laut topi jerami. Dari kejadian ini kita bisa menyimpulkan betapa protektifnya Shanks terhadap wilayah kekuasaannya. Karena seperti yang kalian tahu, Bartolomeo menerima hukuman yang berat banget dengan cara dihancurkan kapalnya. Nasib dirinya sampai saat ini belum kita ketahui. Oke, lanjut ke Yonko lainnya, yaitu Buggy dengan Cross Guild. Sebenarnya nggak ada penjelasan mengenai wilayah kekuasaan Buggy maupun Cross Guild. Satu-satunya wilayah yang bisa kita asumsikan sebagai wilayah kekuasaan Buggy adalah Pulau Karaibari. Alasannya ya karena Buggy mendirikan Buggy's Delivery di pulau tersebut yang sekarang jadi markas Cross Guild. Oke, lanjut ke Yonko terakhir, yaitu bajak laut topi jerami. Nah, sebenarnya ketika gue menjelaskan Yonko-Yonko sebelumnya, kalian udah bisa tahu wilayah apa aja sih yang dikuasai oleh bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kalian tahu, sampai saat ini Luffy dan kawan-kawan tidak pernah menguasai sebuah pulau dari nol. Mereka selalu merebutnya dari orang lain. Contohnya merebut pulau manusia ikan dari Big Mom setelah mengalahkannya, sekaligus membebaskan warga dari pajak Big Mom yang sangat berat, hingga Pulau Wano di mana Luffy berhasil memerdekakan warga Wano dari jahatnya Beast Pirates dan Orochi. Nah, sama seperti Whitebeard dan Red Haired Pirates, bajak laut topi jerami juga nggak pernah sekalipun memaksa warganya membayar pajak. Luffy dan kawan-kawan benar-benar tulus mau melindungi teman-temannya di pulau tersebut. Nah, selain Wano dan Pulau Manusia Ikan yang dijelaskan secara resmi oleh Oda, bajak laut topi jerami juga diketahui menguasai Pulau Tongari melalui One Piece Color Walk Nine Tiger. Tapi sayangnya ini non-canon ya. Nah, di luar itu beberapa pulau yang pernah dikunjungi Luffy seperti Alabasta, Skypiea, Water 7, Zoo hingga Dressrosa tidak secara resmi disebutkan bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Luffy. Tapi gue yakin kalau pulau tersebut dalam masalah, Luffy dan kawan-kawan gak akan diem aja. Oke, itu dia seluruh wilayah kekuasaan para Yonko di One Piece. Coba komen kira-kira wilayah apa yang akan dikuasai Luffy selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian semangat bikin video.